para umahat santri bersama-sama. Rabbi yisrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yisrah li sadri. Ya, baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Umi Emma untuk memberi materi. Silakan Umi Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya tadi agak telat, soalnya tadi ke kelas ini dulu. Ada ujian soalnya tadi ada revisi, ada revisi soal. Baik, kita kita mulai saja langsung karena sudah dibuka ya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja Bu Ayu, silakan di-share ininya. Kemarin kita huruf apa? Huruf do. Huruf lo dan huruf po ya. Bo dan po. Bagaimana? Sudah bisa huruf bo dan to-nya? Sudah latihan? Sudah ya. Insya Allah sudah bisa ya. Pelan-pelan kita belajar. Insya Allah dilatih terus. Insya Allah bisa lama-lama. Baik. Kita sekarang masuk ke huruf lam dan mim. Ya, lam dan mim. Maaf Ustazah. Do Ya. dan ain Do Ustazah. dan lain belum. Oh. Apa Bun? Zo dan lain belum. Oh, bo dan ain. Kemarin itu baru do sama to. Oh, ini ya. Zo dan ain. Kayak ini ya. Iya, Oke. sekarang. Iya, bisa. Oh, Masya Allah. Tadi ternyata lagi nyari-nyari ya. Sayanya langsung. Baik, kita masuk huruf wo dan ain. Ya. Huruf wo. Nah, vokalnya sudah o. Berarti hurufnya tebal apa tipis ini? Tebal. Ya, hurufnya ada tebal. Setiap huruf tebal pasti lengket ke atas ya. Kita buktikan di sini ya. Huruf wo adalah kompleknya masih makhraj alisan. Ya, masih di komplek alisan. Tepatnya adalah rumahnya ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ini satu rumah dengan huruf dal ya. Satu rumah dengan huruf dal dan satu rumah juga dengan huruf ta. Nah, itu huruf wo ya. Hurufnya satu rumah dengan huruf dal dan satu rumah dengan huruf ta. Ini kakak adik ya. Dia 3 saudara, wo, dal, dan ta. Hanya berbeda sifat. Wo hurufnya adalah huruf tebal. Kita lihat bagaimana sifat yang dimiliki huruf wo. Ya. Huruf wo adalah yang pertama adalah sifatnya jahar. Ya. Hilang Bu Ayumi ininya? Ya, kita lanjut ya. Sambil menunggu Bu Ayu nge-share materi. Ya. Huruf wo adalah yang pertama adalah sifatnya jahar. Ya. Jahar artinya tidak mengeluarkan nafas ketika kita menyebutkan huruf wo. Ya. Nah, tepatnya tadi makhrajnya tadi adalah ujung lidah. Kok ujung lidah bertemu dengan huruf dal? Coba ulang lagi Bun. Bukan huruf to ini ya. Huruf wo ya. Satu rumah dengan huruf wo ya. Wo. Huruf wo ini Iya Ustazah. iya, huruf wo ini adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Coba lihat ini tadi. Iya benar. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas ya. Wo, satu rumah dengan huruf sa. Satu rumah lagi dengan huruf za. Nah, ada sa, ada za, ada wo. Tadi keliru ya. Tadi huruf ko kalau satu rumah ya. Kalau ini hurufnya wo, yaitu satu rumah dengan huruf za, satu rumah juga dengan huruf sa, yang semuanya lidahnya tergigit ya. Tergigit oleh gigi seri atas. Nah, ini hurufnya huruf wo.
Huruf dha adalah sifatnya jahar, dia tidak mengeluarkan nafas ketika menyebutkan huruf dha tersebut. Kemudian dia bersifat arhoa, ya, tidak tertahan ketika kita menyebutkan huruf dha dalam keadaan sukun, misalnya gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah dia adalah al-isti'la, ya, al-isti'la yaitu hurufnya lidahnya mengangkat ke atas, ya, lidah bagian depan, lidah bagian sebagian dari huruf lidahnya itu mengangkat, ya. Kemudian dia juga al-itbaq. Nah, kalau dia sudah al-itbaq itu pasti istilah, ya. Dan al-itbaq merapat ke atas seperti huruf-huruf tebal lainnya, seperti po, ya, bo, ya, wo. Nah, itu tebal, huruf-huruf tebal yang itbaq, ya. Intinya itbaq. Ada 4, ya, fo, bo, fo, wo. Nah, ada 4 yang tebal banget, ya. Yang sisanya adalah al-istilah. Nah, kemudian hurufnya ini adalah huruf yang termasuk ismat, ya, agak sulit untuk menyebutkannya, ya, berat dan perlu kehati-hatian karena dha ini kadang-kadang terganti dengan huruf dha, ya, dha yang tipis, ya. Dha ini terganti huruf dha, terkadang dia disibdah. Kalau seandainya dia sukun tuh tersidah, gitu ya. Tersidah artinya terhenti, tidak dialirkan, ya. Contoh misalkan au. Nah, ini harusnya kan minaw. Nah, harusnya begitu, ya, harus minaw, minallah, minal. Nah, harus ada itunya, bukan minaz. Nah, berhenti, ya. Terkadang orang berhenti menyebutkan dha ini. Contoh pada kata misalnya minawwalimin, minallah. Nah, ada ya, ada minaz, ada apa namanya, aliran. Kadang berhenti minad zolimin, minad zolimin. Nah, itu tidak benar, ya. Itu adalah keliru, yang pembaca dha yang salah adalah yang keliru, yaitu seperti itu. Dha-nya kadang tersidah, seperti itu, ya. Nah, coba kita lihat ininya hurufnya, Bun. Kita lihat hurufnya dulu. Diangkat dulu. Ya, nah itu seperti itu, ya, minadh-dhalimin. Itu sama juga muzlimun, muzlimuna. Ya, kita baca dulu, ya. Haruna, yadharuna. Ya, ada za-nya mengalir, ya, tidak seperti ini. Yang salah adalah yadharuna, muzlimuna, minadh-dhalimin. Nah, terhenti, ya, minadh-dhalimina. Nah, itu terhenti, itu yang tidak betul, ya, yang keliru. Coba kita lihat gambarnya, Bun, gambar posisi Nah, ini posisi lidahnya, lihat seperti itu, lihat, ya Allah, lihat kerapatan dari ujung lidah sampai pangkalnya, ya, sampai sisa celahnya itu hanya untuk mengeluarkan huruf dha-nya, ya, saking rapatnya, ya, wo, nah, gitu, ya, wo. Lidah yang ujungnya tergigit, ya, tergigit ujungnya, tetapi ininya semua merapat ke atas, wo, wo, wo. Lidahnya tetap tergigit, ya. Beda dengan huruf dha, ya. Kalau dha, ya, keluar adiknya gitu ibaratnya. Dha, senyum. Dha, lidah menghampar. Dha, ya. Kalau dia wo, jadi gitu. Dha, wo, dha, wo. Nah, seperti itu. Ini adalah huruf dha, ya. Huruf yang termasuk huruf itbaq yang merapat banget ke atas. Baik. Coba kita lihat lagi, kita contohkan lagi hurufnya, ya. Nah, ini jadi kita rapatkan ketika menyebutkan dha, dan huruf dha pada saat sukun maka sifat yang tadi ada di atas itu keluar semua, ya. Muzlimuna, minadh-dhalimina, yadharuna. Nah, seperti itu, ya. Masya Allah. Kemudian kita masuk ke huruf ain. Nah, huruf ain ini susah gampang, ya, huruf ain ini, ya. Kadang-kadang huruf ain kadang disebutkan oleh sebagian yang baca Al-Quran itu dengan hidung, ya, itu yang tidak yang salah, yang keliru, ya. Harusnya dari sini, ya, Bun, dari tengah tenggorokan, ya. Coba kita lihat sekarang ain.
Tolong Bun, ainnya digeser dulu. Ain adalah huruf al-halqi ya, masuknya ke dalam huruf al-halqi. Al-halqi adalah huruf tenggorokan namanya. Tepatnya adalah di wastul halqi. Wastul halqi itu adalah tengah tenggorokan ya. Tengah tenggorokan ada ain ya. A kalau kita fathahkan menjadi a atau ain. Nah, sifatnya adalah jahar ya, tidak mengeluarkan nafas ketika menyebutkan huruf tersebut. Kemudian dia adalah tawasud. Ya, tawasud artinya mengalirnya antara tertahan dan mengalir suaranya. Jadi intinya mengalirnya cuma sedikit ya. Sedikit mengalirnya, tidak banyak seperti ar-khawa. Ya, di pertengahan ya. Antara siddah dan antara ar-khawa. Jadi antara pertengahan ya. Dia antara mengalir, antara tertahan, jadi mengalirnya sedikit sekali. Kemudian dia masuknya ke al-istifal ya, udah lidah tidak terangkat. Kalau dia istifal berarti tidak mungkin dia al-infitah ya, tidak akan merapat karena lidahnya sudah tidak terangkat. Kemudian dia adalah al-ismat. Nah, juga sama ya, dia perlu kehati-hatian. Hati-hatinya karena apa? Ain sering banget dibaca melalui hidung. Jadi ngirung gitu ya. Ain itu sering banget dibaca dengan hidung, bukan pada kata di tengah. Ya. Sehingga kalau kita pakai hidung, akan pecah suara dari huruf ain itu tidak keluar kalau kita pakai hidung. Ya. Nah, ain ini kan ada tawasudnya ya, pecah ya, dia pecah ibaratnya di ketika dia sukun dia pecah ya. Begitu seperti itu ya. Coba kita lihat Bunda gambarnya dulu, nanti baru kita baca. Gambarnya dulu coba kita lihat di sini. Ain. Nah, itu lihat ain ya, itu di tenggorokan, lihat di sininya ya. Ada warna ungunya, ada di tenggorokan bagian tengah. Dia terus lewat melalui al-jauf ya. Lewat dari tempatnya itu lidah menghamfar. Nah, itu seperti itu lewatnya ya, dari mulai ain. Bukan dari sini ya, Bun. Kebanyakan dari sini Bun. Nah, jadi seperti itu ya. Harusnya dari ain. Ini susah gampang ya Bun, nanti kita latihan karena sering banget terjadi di di hidung. Ciri-cirinya adalah kalau seandainya kita menggunakan hidung maka tidak bisa kita pecahkan ya. Jadi tidak bisa kita alirkan ainnya kalau seandainya kita berasal dari hidung. Atau kalau dari hidung ngalirnya juga berbeda ya. Jadi kayak sengau gitu ngalirnya. Baik, kita contohkan bacaannya adalah nah seperti ini ya. Satu lagi kok itu ya, fa'al ya, nah itu ya. Nah, di sini ya ada alirnya ya. Fa'alun. Nah, gitu ya. Min dori. Ada e-nya, dori. Ada ininya ya, pecah ya. Iyyaka na'budu. Nah, di sini ada ya, na'budu. Nah, yang sering terjadi kalau seandainya kita pakai hidung, jadi dia bunyinya fa'alu min dari saya agak sulit juga mengeluarkan dari hidung ya. Iyyaka hidungnya tidak dari hidung, tidak dari tenggorokan tapi dari hidung. Tapi kalau seandainya kita sudah terbiasa ya, ini nggak akan mungkin juga keluar dari hidung ya. Ini seperti itu ya. Jadi hurufnya bukan huruf hidung, tetapi huruf tengah tenggorokan. Tapi sering banget ya itu membacanya dari hidung ya. Dari hidung seperti a'udzubillah. Nah, harusnya kan a'udzubillah. Jangan a'udzubillah. Nah, seperti itu. Ya, kadang-kadang menggunakan ainnya ya, dari hidung, bukan ya, harusnya dari sini. Jadi perlu perlu power ya untuk mengeluarkan huruf ain. Baik, sekarang kita contohkan. Saya bacakan dulu kedua-dua huruf ain dan huruf bo ya.
Dha dan ain ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzlimuna minal zalimina yadhharuna fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Nah, seperti itu ya. Insya Allah bisa ya. Baik, saya akan bacakan, nanti bunda-bunda mengikuti untuk yang kedua ya. Kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu, nanti baru bunda ya. Tidak usah dibuka mic-nya, nanti tapi dibuka on cam biar saya melihat bagaimana bentuk mulutnya ya. Ya, silakan dibuka on cam, Bun. Ya, semua ya di on cam biar saya melihat bagaimana bentuk mulut dari cara membaca huruf dha ya. Huruf dha adalah huruf tebal, jadi dibacanya dibantu dengan tidak senyum. Ketika berharokat dhammah maka mulutnya mencucu. Ya. Kita mulai ya. Muzlimuna minal zalimina yadhharuna. Ya, silakan 1 2 3 bersama. Muzlimuna minal zalimina yadhharuna. Oke, yang kedua, baris kedua sekarang saya dulu. Fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Ya, coba silakan bersama. Fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Ya, Masya Allah. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita akan baca simak. Sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama. Muzlimuna minal zalimina yadhharuna. Yang kedua, fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Nah, perhatikan di bagian tengah ya. Nun sukun bertemu dengan dha itu ada hukum namanya ikhfa. Jadi kita tahan dulu ya. Min dhari'. Nah, jangan lupa dha-nya hurufnya tebal ya. Jadi kita dha kan vokalnya O, jadi juga ikhfanya tebal ya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan kita bisa membacanya. Ya, sekarang kita baca, simak bersama-sama. Silakan Bu Ayumi. Nah, ini sudah ada. Ya, Ingat untuk ya. untuk urutan pertama Umi Ipah Sarifah, lalu kedua Umi Azizah. Silakan. Muzlimuna minadh zalimin. Dha-nya jangan terlalu panjang, Bun. Minadh zalimina. Ada mat, memang ada tanda garis kecil di situ, berarti itu ada tanda panjang, tapi panjangnya jangan terlalu panjang ya. Satu anggukan kepala saja. Minadh zalimina. Ya, coba. Minadh zalimina Terus yadhharuna. ya, barakallahu fiik, Masya Allah ya deh. Fa'alun min Iya. Pecahnya coba sekali lagi, Bun, pecahnya fa'alun. Coba sekali lagi, Bun. Fa'alun. Nah, jangan di apa ya? Jangan digituin ya, Bun. Pecahnya apa namanya? Pecahnya itu apa alami saja ya. Fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Nah, coba sekali lagi. Ulangi ya Ustaz ya. Ya. Fa'alun Ya. min dhari'. Nah, itu masuk ke hidung, Bun. Jangan dimasukin hidung, Bun. Dari sini di tengah. Min dhari'.
Iya. Min Min dhari. min dhari. Nah, itu masuk hidung Bun, dhari. Oh, Nah, itu masuk itu ke hidungnya Bun ya. Dhari. Nah, masuk ke hidung. Coba dari sini. Ah, dibuka mulutnya Bun ya. Min dhari. Dibuka ininya Bun ya. Dhari. min dhari. Nah, itu hamzah ya. Naik lagi. Dhari. Min dhari. Nah, ya itu Bun, seperti itu Bun ininya ya. Mbak pecahnya ya. Sekarang iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, seperti itu Bun, pecahnya. Jadi jangan lari ke hidung ya Bun ya. Oh Tadi iya, sudah bagus tuh yang itu. Pecahnya di sini ya, pecahnya di tengah, jangan lari ke hidung ya Bun. Kalau yang pertama larinya ke hidung. Ini sudah bagus. Karena di sini dibuka ya Bun, coba dibuka. Iyyaka budu. Iyyaka na'budu. Ya, begitu ya Bun. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti itu dilatih lagi, Halo? insya Allah bisa Bun. Ya, itu sudah benar ya. Kalau yang pertama tadi masuk ke hidung, yang kedua sudah cukup, sudah bagus itu ya. Silakan Bun, selanjutnya. Maaf Ustazah, tanya Ustazah. Ya, Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu saya susah itu. ya, A-nya ya. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu dari tengah Bun, buka lagi coba, dibuka lagi. Caranya gini Bun, kalau kita nggak buka, jadi nggak punya jalan ini dari tengah. Kalau kita tutup, jalannya dari hidung jadinya. Jadi kita harus buka. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masih ke hidung ya Bun, dikit ya. Masih ke hidung. Alamin, masih begitu Bun. Jadi jangan ditutup pun, coba gini ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah saya revisi. Alamin, dicoba ditutup ya hidungnya. Ditutup. Ya. Alamin. Ketika menyebutkan A-nya itu ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, masih masuk hidung ya, berarti ya masih tidak lepas ya. Harusnya kalau kita bahas ini A-nya tetap Bun. Alamin. Ya Ustazah. Iya, di sini Bun. Nah, jadi nggak ada hambatan ya Bun ya, nggak ada hambatan. Jadi kalau seandainya kita terasa ada hambatan, ya berarti dia berusaha keluar dari hidung berarti ya. Ya kita bantu dengan seperti itu. Nanti dicoba Bun, ketika dia dicoba dipencet hidungnya, ada getaran nggak di hidungnya? Kalau ada getaran di hidungnya masih keluar hidung ya. Ya Ustazah, terima kasih. Ya, Masya Allah, nanti dilatih lagi ya Bun. Ya, Insya Allah bisa lama-lama ya Bun. Amin. Ya, silakan selanjutnya. Memang Ain ini lebih agak sulit ya. Ya, lanjut Bun, silakan selanjutnya. Selanjutnya Umi Nani Rismawati, lalu dilanjut dengan Ukhti Alifia. Ya, silakan. Baris pertama ya? Ya, baris pertama. Muzlimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Itu sudah mengalir ya. Ya, silakan selanjutnya. Ya Om. Fa'alu. Pecahkan lagi. Fa'alu. Min dhari'. Minnya ditahan dulu 3 harakat, kan ada ifat. Min dhari'. Min dhari'. Ya.
Iya. Iyyaka na'budu. Iya karena dibuka bun, dibuka uhti ininya lidahnya supaya mulutnya ya. Na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, begitu dibuka ya supaya jangan lari ke ain. Ya, Ya, jangan lari ke hidung. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Selanjutnya Umi Suti Rahwati, lalu dilanjut dengan Umi Siti Solihah. silakan. Rahmati ada, Rahmawati ya? Umi Suti Rahwati, speakernya belum dibuka. Sudah bicara tapi belum dibuka speakernya. Oh, belum dibuka. Ya, silakan. Mud'limuna. Jangan muda ya, muda. Jangan mantul bun. Dialirkan. Mudlimuna. Mud'limuna. Nah, masih tersita ya, masih tertahan bun. Harus Ya. dialirkan. Coba. Mud'limuna. Mudlim. Ya. Mud'limuna. Ya, dialirkan tapi jangan mantul. Minaz-zalimina. Minallah. Minaz-zalimina. Terus, ya Allah. Yazharuna. Nah, jangan tersita ya bun. Yazharuna. Yazharuna. Nah, jangan juga mantul bun. Jangan yadh. Yazharuna. Yazharuna. Ya, coba dialirkan lagi bun. Mud'lim. Yazharuna. Ya, harus mengalirnya seperti ini ya bun ya. Yazharuna. Iya. Coba sekali. Yazharuna. Iya, barakallahu fiik, Masya Allah. Nanti dilatih lagi ya bun ya. Semangat pokoknya, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Lidahnya ditaruh di ujung lidah, ya, ujung lidah. Kemudian kita bunyikan suaranya dari situ. Ya, insya Allah bisa, insya Allah. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah Bu Sutirat. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Umi Siti Solihah. Fa'alun. Min Iyyaka na'budu. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Umi Mawarsari, lalu dilanjut dengan Umi Ifa Syarifah. Ya Umi, muzlimuna minaz-zalimina yazharuna. Ya, ditebalkan lagi bun minallah-nya. Minallah, bantu dengan tidak senyum. Minal-zalimina. Tadi udah bagus ya, udah. Minal-zalimina. Di apa namanya, dialirkannya tuh ada jeda satu harokat ya. Minal-zalimina. Minal-zalimina. Nah, gitu. Jadi antara na dengan zo itu ada dua harokat. Jadi na, zo-nya satu harokat, na-nya juga satu harokat. Jadi di apa namanya, ditundukkan kepalanya, dianggukan kepalanya. Kan? Minal zalimina. Enggak usah buru-buru, coba lagi. Minal-zalimina. Nah, betul. Lanjut kedua. Yazharuna. Yazharuna. Ya, barakallahu fiik, insyaallah. Yazharuna. Ya, cukup. Barakallahu fiik ya. Jadi ingat ya bunda-bunda semua. Ya, ingat bunda-bunda semua bahwa setiap huruf memiliki hak satu harokat, baik dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan berharokat, kecuali mat ya, kecuali ada matnya di sana maka dia lain lagi ya.
bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya bisa 5 ya seperti itu. Nah ini setiap huruf memiliki satu harakat, jadi tidak usah buru-buru ya. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Umi Iva Syarifah. Fa'alun min dzurriyyah. Fa-nya ditekan dulu Bun ya. Fa'alun, karena di situ ada ada tasdid ya, ditekan dulu. Fa dia yang kita alirkan. Fa'alun. Fa'alun Lun ya. min dzurriyyah. Minnya ada ikhfa, di situ ada hukum ikhfa Bun, jadi ditahan. Min dhari. Min dzurriyyah. Ya. Iyyaka na'budu. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Ya, sebenarnya itu sudah itu ya, cuman tinggal dilemaskan ya, tinggal dilemaskan saja ya. Masyaallah, barakallahu fiik, Pak. Selanjutnya. Selanjutnya Umi Suparti, lalu dilanjut dengan Ukhti Imaniyah. Muslimuna minal zalimina yazharuna. Mengalirnya sudah bagus, Bun. Tinggal ditebalkan ya, Bun. Ditebalkan itu cara menebalkannya gimana? Mengangkat ya, ini ya, lidahnya terangkat merapat ke atas. Mulimuna minadh-dhalimina. Jadi jangan minadh. Nah, kalau minadh-dhalimi itu tipis ya. Minadh-dhalimina yadhharuna. Nah, tebal coba Bun. Kayak orang lagi makan. Muslimuna minadh-dhalimina yazharuna. Iya, masih kurang tebal Bun ya. Kurang Diangkat. Mulnya jangan senyum. Nah, begini Bun, enggak senyum ya. Mulimuna, enggak senyum kan? Mulimuna. Nah, baru senyum. Muslimuna Ya, terus minadh-dhalimina yazharuna. nah, seperti itu Bun ya. Dibantu dengan tidak senyum ya. Yadhharuna, tebal ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Yazharuna. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah. Sudah mengalir ya. Tebal. Ya, silakan selanjutnya. Fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Iya, ada tasdid. Iyyaka na'budu. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Iyanya jangan terlalu panjang. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, bo-nya juga sudah belajar kita kemarin ya. Jadi bo-nya ditebalkan. Min dhari. Dhari. Min dhari. Bo-nya tebal, itu masih pakai dal ya. Min bo. Min dhari. Min dhari'. Ya, sudah mulai itu. Diangkat ke atas ya supaya tebal. Baik. Ya. Insyaallah, barakallahu fiik, semangat ya. Insyaallah Ya, bisa kok nanti. Malah bisa. Yuk, silakan selanjutnya. Selanjutnya Umi Dia Sinta, lalu dilanjut dengan Umi Ai Nurhayati. Muslimuna Pakai Bun ya. Pakai jangan pakai za ya Bun, jangan muz tapi muz, antara dal dan zal ya, antara dal dan zal. Muslimuna minal zalimina yadhharuna.
Ya, apa namanya? Yang pertama tadi ada zainya ya, ada apa namanya? Ada Muz. suara sofir ya, jangan ada suara ya. Karena ini bukan tidak ada sofir ya, jadi langsung minallah Mina. muzlimu. Kalau muz kan berarti ada zainya ya. Kalau ini harus tidak ada zai-zainya, jadi tidak ada sofir-sofirnya, jadi langsung ke wo. Nah, kondisinya tebal. Muzlimuna. Muslimuna. Nah, lagi minallah. Minal zalimina. Ya, terus yaum. Yadharuna. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut. Selanjutnya, Bun. Silakan. Umi Ai Nurhayati. Sama siapa, Bun? Biar dua-dua. Biar nanti setelah itu dia sudah bersiap-siap. Umi Ayah Haryati, sudah itu sama siapa? Terakhir Umi Ai Nurhayati, Umi. Oh, itu terakhir ya. Silakan Umi Ayi. Jadi yang pertama nanti balik ya, sudah tahu urutannya. Jadi nggak usah dipanggil lagi nih, insya Allah ya. Ya silakan Bu Ayi, terakhir. Kayaknya keluar itu orangnya. Oh, keluar ya. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut ya. Sekarang berarti balik lagi ke awal. Oh, Bu Ayi itu udah join lagi. Ya silakan Bu Ayi. Bergabung itu. Hilang Ya silakan. Selanjutnya Ya. ya, dibuka dulu Bun on Ya. cam. Ya silakan. Fa'alun Mhm. min dhari' iyyaka na'budu. Ya barakallahu fiik. Masyaallah. Ya selanjutnya Terima kasih. silakan. Udah Umi terakhir. Ya silakan. Ya yang seperti kedua. Fa'alun. Ya dialirkan lagi Bun. Fa'alun. Fa'alun. Ya. Dhari' Iyyaka na'budu. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut. Yang kedua tadi, lanjut. Siapa tadi yang kedua? Silakan. Umi Aziza. Ya, silakan. Muzlimuna minadh-dhalimina yadharuna. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, selanjutnya. Rismawati. Lalu dilanjut Ukhti Alifia. Ya. Ya, silakan Bu Nani ya. Fa'aluna. Salah ya. Fa'alun. Fa'alun min Mhm. dhari' iyyaka na'budu. Ya, dipecahkannya apa namanya? Alami. Kana budu. Coba. Iya kana budu. Iyyaka na'budu. Nah, sudah bagus pecahnya, tapi jangan lari ke hidung. Kana budu. Lepasin aja. Dibuka mulutnya. Iyyaka na'budu. Nah, begitu aja. Kalau tadi kan kana lain naik ke atas ya. Dipecahnya cukup di sini saja. Jangan naik lagi ke atas. Iyyaka na'budu. Selesai di sini ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Ya Muslimuna minadh-dhalimina. Alirkan lagi. Minallah. Berhenti. Jangan berhenti.
ngalirnya jangan berhenti sampai bertemu dengan huruf dho lagi. Dho yang kedua. Ini dho ini kan ada dua ya di sini kan tasdid kan. Ada dua dho-nya. Dho yang pertama sukun, dho yang kedua berharokat. Ya perhatikan setiap huruf bertasdid memiliki dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ini sekarang kita bertemu dengan minal dho yang bertasdid, berarti dho yang pertamanya sukun ya. Nah, ketika kita menyebutkan minal yang sukunnya dulu, nanti sampai ketemu dengan huruf dho yang berharokatnya, kan ada dua, berarti dia harus nggak berhenti. Minal dho, nah nggak ada hentinya. Jadi nyambung ke dho. Minal dholimina. Coba. Minazolimina. Masih terhenti. Ayo lanjut. Minal dho, langsung minal dho. Minazolimina. Ya, arrohnya harus ada arrohnya minal ada arrohnya yang mengalir, suaranya masih ada ketika dia sebelum dia menyebut huruf kan dho yang kedua. Minal, nah seperti itu Bun. Ada uhti, dho-nya mengalir. Minal dholimina. Minazolimina. Terhenti mas, tersita. Terhenti Coba gimana lihat. ya, Umi? Minal, nah, coba minal, minal. Minazo. Nah itu. Minazo. Minallah jadi lanjut. Kalau tadi kan terhenti, jadi begini nih. Minallah terhenti kan? Nah ini ini nyambung. Minallah jangan berhenti, suaranya jangan hilang sampai bertemu dho. Coba. Minalzolimina. Minazolimina. Ya, yang kedua, yang ketiga, yadharuna. Nah, ini juga dho-nya jangan berhenti, suaranya sampai bertemu dengan huruf H. Yadharuna. Yazharuna. Nah, gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Makasih, Om. Sama-sama. Ayo, selanjutnya. Selanjutnya Umi Suti Rahwati, lalu dilanjut dengan Umi Siti Solihah. Silakan, Umi Suti. Fa'alun. Fa-nya dialirkan dulu. Fa'alun. Fa-nya ada tasdid ya Bun. Jadi fa ditekan. Fa'alun. Nah, terus sudah ditekan, terus alirkan dulu, baru masuk ke a yang kedua. Ini juga sama ya. Ain ada dua di sini ya. Ain yang sukun pertama, ain yang berharokat fathah yang kedua. Fa-nya harus kita ganti dulu. Kalau harus kita berikan haknya dulu. Fa. Baru masuk alun. A-nya panjang ya, karena ada alif. Fa alun. Fa'alun. Kurang Bun, belum pecah. Fa. Fa'alun. Nah, gitu Bun. Jadi ada dua kan ya? Fa'alun. Coba. Fa'alun. Nah, gitu. Nah, ini mengalir sampai bertemu dengan la. Ya, Masya Allah, barakallahu. Seperti ya tadi kecepatan ya Bun. Nah, sekarang yang kedua. Minnya ada ifanya 3 harokat. Min Dori. Pecahnya Bun. Dori. Ri-nya pecahin. Ri. Dori. Belum pecah ya Bun. Baru sampai ini misalnya. Dori. Ya, pecahnya ke ain. Pecahnya ke ain, jangan ke hamzah ya Bun. Dori. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Pecahin Bun. Nah. Iyyaka na'budu. Nah, itu pecah. Na'budu. Ada pecahannya ya. Kalau kita pakai iyyaka na'budu berarti pakai hamzah Bun. Kalau hamzah nggak boleh pecah. Iyyaka na'budu. Ah, ini perbedaan hamzah dengan ain ya. Kalau hamzah dia tidak boleh dialirkan karena dia siddah ya.
Dia tidak boleh dialirkan. Kalau ain harus dialirkan karena dia tawassut, ada dialirkan sedikit. Walaupun dia tertahan tapi dia harus mengalir juga sedikit ya. Nah, itu perbedaan dari hamzah dan ain. Kalau tidak kita alirkan maka kita pakai hamzah Bun. Jadi iyyaka na'budu. Nah, berarti kan pakai hamzah ya. Harus pakai ain. Iyyaka na'budu. Beda ya Bun? Na'budu dengan na'budu. Nah, coba sekali lagi. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Nah, begitu Bun. Nggak apa-apa dipecahkan, lama-lama dia nanti alami ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sutira, silakan selanjutnya. Muzlimuna minal zalimina yazharuna. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Siapa lagi? Selanjutnya Umi Mawarsari, lalu dilanjut dengan Umi Iva Syarifah. Silakan selanjutnya. Fa'alun. Dialirkan dulu fa-nya. Fa'alun. Fa'alun. Jangan pakai hidung Bun. Dari hidung itu Bun kelihatan suaranya. Fa'alun. Fa'alun. Pakai hidung Bun itu. Coba buka mulutnya, dibuka mulutnya. Fa'alun. Fa'alun. Pakai hidung. Masih pakai hidung ya Bun. Fa'alun. Nah, itu pakai hidung Bun. Coba ditutup hidungnya. Pakai fa'alun coba. Fa'alun. Fa'alun. Nah, ketekan nggak Bun dia? Iya, Nah, kalau masih ketekan berarti masih keluar dari hidung ya Bun. Nanti kita coba dilihati saja, nggak apa-apa nih lewat dulu. Nanti kita latihan ya Bun. Keduanya, bori. Yang dori. Masih hidung Bun, hidung banget itu. Boknya jadi ke hidung juga ya Bun ya. Bori. Dori. Boknya juga masuk hidung Bu. Mawar. Ya. Gak apa, lanjut lagi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti nanti latihannya begini. Bun, latihannya nanti dipencet hidungnya ya Bun. Dipencet hidungnya. Pertama dipencet hidungnya dengan kuat dulu ya. Nanti kita keluarkan a ya. Nah, terus kita pencet hidungnya pelan-pelan. Pelan-pelan ya Bun. Pelan-pelan dipencetnya jangan terlalu kencang. Terus kita buat a. Nah itu hidungnya nih bergerak enggak? Kalau dia hidungnya bergerak berarti dia keluar dari hidung. Ya. Kalau hidungnya bergerak, nah itu keluarnya dari hidung. Itu latihannya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lama-lama ya. Ya, selanjutnya. Nah, iya Ki. Semangat ya, Umi Faris. Silakan selanjutnya. Muslimuna minaz-zolimin. Jangan za Bun, jangan pakai zai. Kalau minazzo berarti ada sofir dia jangan ada z-nya ya Bun. Minallah. Coba. Minaz-zolimin. Nah, yang kedua tuh bener tuh. Yang tadi yang pertama jadi minaz. Kalau pakai zai dia jadi ada sofir Bun ya. Kalau ini tidak. Minadh-dholimina. Minadh-dholimina. Keduanya yazharuna.
Yazharuna. Masih ada unsur zainya ya. Ya, jangan ada zainya ya Bun, antara dal dan zal. Jadi dan dia tidak mengalir seperti zai ya. Kalau zai mengalirnya ada sofir ya. Kayak azka ada z-nya ya. Kalau ini nggak ada z-nya. Jadi langsung yazharuna. Nah, seperti itu ya Bun. Cuma tinggal dialirkan dan tebalkan. Coba sekali lagi. Yazharuna. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, seperti itu ya Bun. Nanti tinggal dilatih lagi. Ya, jangan lupa ya, jangan ada zai-zainya ya. Karena tidak ada zai. Makasih Umi. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Selanjutnya Umi Suparti, lalu dilanjut dengan Ukhti Imaniyah. Fa'aluna. Fa'aluna. Dialirkan Bun, ada 2 huruf, jangan lupa. Ada 2 huruf pada ain. Setiap, tadi sudah saya katakan, setiap huruf yang bertasdid memiliki 2 huruf. Nah, dua huruf ini harus kita berikan haknya. Yang pertama adalah sukun ain ya, berarti di situ ada sukun ain. Kemudian yang kedua adalah sukun ain yang berharokat fathah. Yang satunya ain, satunya berharokat fathah. Ain sukun kita sebutkan dulu, fa. 1. Kemudian yang kedua adalah alun. A-nya ada apa namanya? Ada tanda alif, di situ ada gabung dengan alif, tandanya dia adalah ada mat ya, mat tabi'i ada 2 dibacanya. Jadi yang pertama kita baca dulu fa. Nah, itu 1. Yang kedua alun. Nah, yang kedua itu ya, satunya fa, satunya alun. Nah, sekarang kita gabung fa alun. Coba. Fa'alun. Sekali lagi. Fa'alun. Masih Bun, tekan dulu Bun. Fa. Coba yang satu dulu, yang pertama dulu Bun. Fa. Coba sekali lagi. Alirkan. Fa'alun. Nah, gitu Bun, sekali lagi coba. Fa. Fa'alun. Nah, yang pertama harus diberikan dulu ya. Fa. Coba. Fa'alun. Nah, coba kita pecah Bun sekarang. Bunda bunyikan dulu fa-nya dulu. Fa. Fa. Alirkan. Fa. Fa. Fa'alun. Nah, yang kedua tadi alun. Alun. Nah, jadi gabung sekarang. Fa'alun. Fa'alun. Tekan dulu Bun, tadi yang pertama tadi. Fa. Fa'alun. Nah, coba sekali lagi. Sebenarnya sayang Bu, sudah bagus sebenarnya. Tinggal apa namanya? Tinggal memisahkan 2 hurufnya saja. Pertama coba fa. Fa. Nah, tekan kan? Ditekan ya. Fa. Nah, tekan. Jangan lupa tekannya ya, Bun. Kemudian alun. Fa'alun. Nah, gitu Bun ya. Jadi jangan lupa di situ ada 2 huruf. Ya, sekarang Min dhari'. Ya, sekarang iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Barakallahu fiik, masyaallah. Ya, begitu ya Bun. Jangan lupa ya yang tadi ain 2 itu ya. Setiap bukan ya baik. Tapi bukan hanya ain ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya bukan hanya ain saja yang. Jadi setiap huruf yang bertasdid, ingat ya, setiap huruf yang bertasdid memiliki 2 harokat dan kedua-duanya harus kita penuhi. Jadi nggak boleh buru-buru kayak tadi kan minallah, harus alirkan dulu. Yang pertama minal, alirkan 1. Yang kedua volimina, kan ada 2, minal pertama. Kemudian yang kedua adalah volimina. Sekarang gabung minal volimina. Nah, dua-duanya kita sudah sebut. Kalau misalnya kita bacanya minal volimina, berarti kita memberikan huruf lo yang pertama gitu ya. Minal volimina, berarti nggak kita berikan ya lo yang pertama yang sukun itu ya. Nah, seperti itu, Masya Allah, barakallahu fiik. Kecuali sukun. Kalau sukun saja seperti ini nih. Muzlimuna, boleh kita lanjut. Ya, nggak ada lagi 2 kan. Nah, sama dengan fa yang tadi pertama fa, yang kedua alun. Fa, alun. Nah, jelas ya, jadi ada 2
apa namanya, ada 2 huruf di situ. Masya Allah, barakallahu fiik untuk semuanya, insya Allah ya. Lanjut, Bun. Jazakillah Ustazah. Wa iyaki wa jazakillahu khair. Lanjut. Muslimuna minadh-dhalimina. Nah, sama nih. Minav, satu dulu, minav. Belikan dulu pada huruf sukun dho-nya, kemudian zolimina. Nah, coba dipecah dulu, Bun. Minav. Minadh-dhalimina. Ya, barakallah. Sekarang lanjut. Yadharuna. Yadhharuna. Oke, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut. Ya, silakan selanjutnya. Fa'alun Mm-mm. min dhari' Ya. iyyaka na'budu. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut. Selanjutnya. Umi Diah, lalu dilanjut dengan Umi Ai Nurhayati. Ya, silakan Media dan Udah Ain. tadi, Oh, sudah. Oh, ini dia udah, ini Bu Dia, Udah. Bun. Iya. Sekarang Ai. Silakan Ai penutup. Mental-mental ya Ai ya. Iya, ini tadi ada error katanya Umi HP-nya. Iya, silakan Ai. Ada bisa nggak Ai? Masih ada nggak Ai-nya? Nggak ada ya? Aja saya belum Siti Rohayati. Oh, silakan yang belum. Silakan Bu Siti, silakan. Yang belum Udah silakan tadi ya. menyimak, sekarang udah ya. Sekarang udah. Tadi kan izin menyimak, sekarang udah. Oh iya, silakan. Yang pertama ya. Yang pertama, yang berarti belum dua-dua ya? Oh iya, silakan dua-duanya, Bu. Jangan, Bun, sebentar. Dho ini sifatnya adalah arrohwa. Apa tuh arrohwa? Arrohwa adalah suaranya mengalir ketika dia dalam keadaan sukun ya, apalagi dalam keadaan sukun. Nah, kita lihat di situ dho-nya dalam keadaan sukun kan ya. Jadi dho-nya dialirkan dulu. Mud. Nah, ada begitunya ya Bun ya. Jadi bukan mudlimuna. Kalau kita baca seperti itu berarti tersiddah ya, tidak kita berikan haknya. Haknya adalah dho-nya mengalir suaranya. Mudlimuna mengalir sampai bertemu dengan huruf li ya. Mudlimuna, jangan hilang suaranya ya Bun. Mudlimuna, jangan seperti ini. Mudlimuna. Nah, mudlimuna berarti terhenti ya. Tersiddah ya. Nah, itu harus kita baca mengalir suaranya sampai bertemu huruf di hadapannya. Nah, di sini huruf di hadapannya adalah li. Jadi mudnya mengalir sampai bertemu dengan huruf li. Mudlimuna. Coba. Muzlimuna. Nah, betul. Sekarang minav. Nah, sekarang minav zalimin, dho-nya ada 2. Karena dia bertasdid berarti dho-nya 2. Yang pertama adalah sukun, dho minav. Kemudian yang kedua adalah dho berharokat fathah yang ada tanda alif berdiri, berarti dia mat ya, dibaca panjang 2 harokat. Nah, sekarang kita sebutkan dulu pada kata yang pertama. Minav. Nah, jangan berhenti ya Bun sampai bertemu dengan huruf dho yang kedua. Yang kedua adalah zolimina. Yang pertama minav, yang kedua zolimina. Sekarang kita gabung, tapi jangan dipecah. Jangan tahan. Jangan disidah ya. Minav zolimina. Coba. Minadzolimina. Ya, ketiga sekarang. Yadharuna. Ayo, mantul. Sama seperti yang tadi ya, mudlimuna, yadharuna. Ulangi sekali lagi. Ya. Muzlimuna. Terus? Minadzolimina. Yadharuna. Yang yadnya ada d-nya Bun. Jangan ada yad, jangan yad. Yadharuna. Yadharuna.
Iya, barakallahu fiik. Tapi kayak mudlimunya bisa ya. Yadharuna. Yadharuna. Jangan mantul, Bun. Jangan yadh. Yadharuna. Yadharuna. Iya, barakallahu fiik ya, Masya Allah ya. Tadi mudlimunya bisa Ibu ya, tapi ketika yadharunya ada mantulnya, terus ada tertidaknya juga ya. Yadharuna. Jadi dipecahnya seperti itu, nanti digabung. Coba sekali lagi, Bun. Yadharuna. Sayang soalnya. Yadharuna. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Nanti dilatih lagi ya, Bun ya. Tadi yang mudlimunya sudah benar, minal zaliminya sudah benar. Tinggal yadharunya digabung seperti mudlimuna ya, itunya. Ya, sekarang baik yang kedua, Bun. Fa. Yang kedua, Bun. Yang kedua ya. Fa'alun. Ainnya ada dua juga sama, di situ ada tasdid. Yang pertama kita berikan dulu fa. Ya, yang pertama ada sukun ya, ada ain sukun kita berikan dulu. Fa. Yang kedua adalah a yang ada tanda alif, berarti dipanjangkan. Yang kedua a. Nah, gitu. Yang pertama fa, yang kedua a ya. Fa alun. Nah, itu fa dan a. Nah, itu. Jadi kita bacanya lanjut sekarang. Fa'alun. Fa'alun. Fa ditekankan dulu, Bun. Fa. Alirkan. Fa'alun. Kurang mengalir ya, Bun. Dialirkan dulu ainnya. Karena ainnya itu adalah tawasud ya. Kita alirkan dulu, tertahan dan teralirkan suaranya. Fa'alun. Ya, lanjut, Bun. Min dori. Min dori. Ya, pecahkan ya. Yang kedua, yang ketiga. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Berarti lagi ya, Bun ya. Tadi minal zalimina sudah benar. Mulnya juga tadi tinggal yadharu ya. Berarti yang bertemu dengan huruf fathah. Masya Allah, barakallahu fiik, Bu Siti. Silakan selanjutnya. Ada yang belum? Adakah yang belum? Suaranya kecil. Rasa ya? Yang lain terdengar suara saya kenceng nggak? Suaranya kecil saja. Oh, suaranya kecil tak? Iya, ini tuh ada yang nelpon. Ada yang nelpon, kayaknya kepencet nih grup CTO nelpon. Sekarang gimana? Sudah kembali lagi. Iya, ini ada yang nelpon, Bun. Kayaknya ada peserta CTO ini kepencet. Ya, CTO ini kan lagi ujian mereka. Ya, yang kelas reguler ini kan lagi ujian. Jadi mereka nih kayaknya kepencet gitu. Kepencet terus dia mungkin nyari-nyari gitu ya. Kepencet. Nah, jadi ke telepon grup. Karena saya ada di grup itu, jadi ya ada suaranya. Baik, ini masih ada waktu 10 menit nih, Bun ya. Saya kasih nih, kita kan berakhirnya di jam 6.45. Silakan ada waktu 10 menit sebelum kita tutup. Silakan yang mau bertanya atau yang mau mengulang huruf yang kira-kira tadi merasa tidak benar. Silakan pakai tangan dulu ya. Pakai tangan dulu, raise hand biar nanti Bu Ayu yang memanggil. Silakan Bu Ayu. Umi Azizah. Ya, silakan Bu Azizah. Iya, tanya Ustazah. Antara hak dan ain itu gimana? Yang mana nih? Hak mana dulu nih? Hak bawah atau ha yang di atas? Ha dengan temennya ain. Yang hamzah itu loh Ustazah.
Yang Oh, tadi yang yang hamzah. dengan jelaskan bedanya tipis gitu tadi loh. Iya. Oh, hamzah. Hamzah dengan ain. Iya. Oh ya. Hamzah bedanya dengan hamzah dengan ain. Kalau hamzah sifatnya tersiddah ya, Bun. Kebalikan dari ain. Ya, kalau hamzah sifatnya tersiddah. Siddah itu artinya berhenti, ngerem. Udah nggak ada lagi suaranya. Contoh misalnya, ya contoh saya tulis di sini aja ya, Bun, pada kata iyyaka na'budu ya, Bun. Iyyaka na'budu ini kalau saya ganti ainnya dengan hamzah, saya ganti nih ya, pura-puranya dia hamzah. Ya. Cuman pura-pura doang ya, Bun. Misalnya saya ganti dengan hamzah, maka bacaannya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, terem, Bun. Nak lah, nggak boleh lagi ada, nggak boleh nak, nggak boleh nak, nggak boleh nak, nggak boleh. Jadi ya harus terhenti. Iyyaka na'budu. Nah, itu kalau saya ganti hamzah. Kalau kita ganti yang aslinya, maka ainnya mengalir. Mengalirnya nggak banyak-banyak, Bun, sedikit antara tertahan dan mengalir pertengahan dia ya. Kan ada siddah, ada arahwa. Siddah itu lawannya arahwa, Bun. Siddah itu lawannya arahwa. Siddah itu artinya tertahan. Arahwa itu adalah mengalir lepas. Nah, ini antara. Nah, si ain ini ada di tengah-tengah. Antara tertahan, antara mengalir. Jadi kalau kita definisikan mengalirnya dikit gitu tuh, Bun ya. Mengalirnya ada, tertahannya juga ada gitu ya. Nah, itulah ain ya. Ain. Jadi ketika kita membacanya maka dia harus antar tertahan dan mengalir. Contohnya iyyaka na. Nah, jadi harus mengalir. Na'budu. Nah, mengalirnya alami ya, Bun. Jangan dibuat-buat, misalnya dia na'budu. Nah, itu mengalirnya udah berlebihan ya. Jadi mengalirnya ya, mengalirnya karena memang dari dianya suaranya itu ya dia mengalir. Jadi iyyaka na'budu. Nah, bedanya begitu ya, Bun. Kalau ada yang baca iyyaka na'budu, nah berarti dia pakai apa, Bun? Pakai hamzah. Pakai hamzah ya. Nah, benar apa salah itu? Salah ya, Bun. Maka dia akan berubah artinya ya. Artinya akan berubah kalau kita pakai iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu. Kan harusnya ngain. Ya, harus ainnya mengalir. Harus artinya kana abudu, harus begitu. Ya, tidak boleh na'budu. Nah, harus na'budu, harus mengalir ya, Bun. Harus mengalir, jadi mengalirnya juga tapi jangan terlalu berlebihan ya. Mengalirnya karena dia kan mengalirnya setengah ya, antara tertahan dan antara yang mengalir lepas. Nah, ada pertengahan. Di tengah-tengah namanya tawasud. Nah, tawasud itu adalah mengalirnya sedikit antara tertahan dan mengalir lepas. Nah, jadi makanya dia dibaca. Itu perbedaannya ya, Bun? Iya, Ustazah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada bertanya atau ingin mengulang? Ada lagi yang lain? Boleh yang ini mengulang, masih sedikit, masih ada waktu, dikit lagi? Sudah tidak ada? Tidak ada lagi yang ditanyakan juga? Ya, Masya Allah. Oh, itu ada. Silakan. Siapa itu? Ya, silakan. Ini Ustazah tadi cara menebalkannya itu gimana ya, huruf dha itu tadi? Kan saya tadi cara menebalkannya, coba Bun, tolong di huruf dha-nya, gambar huruf dha-nya. Kita lihat di sini ya, huruf dha. Ya, nah lihat agak boleh dibesarkan, Bun ya. Boleh dibesarkan, Bun. Membesarkan sendiri juga bisa ya. Besarkan sendiri dengan cara menzoomkan pakai dua jari. Bu siapa namanya yang bertanya? Nah, itu dijelaskan ya, bisa dijelaskan. Coba lihat ujung lidahnya, Bun. Coba lihat ujung lidahnya, posisi ungu ya, Bun. Yang warna ungu itu adalah posisi mahrajnya. Rumahnya si mahrajnya itu adalah pada ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Nih seperti ini ya, Bun. Oh, begini dari sini deh. Nah, ini anggap aja ini gigi ya, Bun. Nah, ini adalah bertemunya di sini. Ujung lidahnya posisinya di situ dulu, Bun. Coba. Boleh dicoba.
Nah, sekarang ini kita angkat, Bun. Kita angkat ke atas. Nah, begini. Bisa nggak? Wo. Nah, itu masih terlihat Ibu lidahnya saya. Tidak terlihat lagi. Kalau terlihat masih berarti terlihat. Kalau saya tidak, kalau saya contohkan seperti ini, Bun. Ini posisi lidah ya. Posisi lidah seperti ini, terus bantu tidak senyum. Bantu tidak senyum. Terus sudah gitu, tempelkan mulut ke atas. Seperti mau menelan, kayak mau nelen apa gitu. Wo. Tempelkan. Nah, sekarang baru sebut. Wo. Nah, kurang lagi, Bun. Lagi nempelkan lagi. Wo. Sehingga lidah kita nggak kelihatan. Ibu, saya masih bisa ngeliat lidah Ibu. Oh, lidahnya terlalu keluar ya? Iya, nggak, maksudnya bawahnya kelihatan, Bun. Bawah lidahnya tuh kelihatan. Jadi begini nih, Ibu begini nih. Wow, nah kelihatan kan, saya masih kelihatan nggak, Bun? Ya, saya nyebut Ibu yang kayak Ibu ya. Wow, kelihatan nggak bawah lidah saya? Kelihatan kan? Nah, yang harusnya nggak boleh kelihatan, Bun. Seperti ini. Saya liatin. Wow, kelihatan nggak, Bun? Wow, nggak kelihatan kan? Nah, itu yang nggak boleh kelihatan. Ujung bawah ini lidahnya ini nggak kelihatan, Bun. Yang kelihatan hanya ujungnya saja. Wow, naikin ke atas, lentingin seperti ini posisinya. Seperti pada gambar posisinya. Masih belum, Bun? Masih belum? Kayak orang nelen, Bun, kayak orang nelen. Kayak orang nelen gimana sih? Nah, coba kalau nelen, Bun, nelen, sekarang nelen, coba. Nelen. Lengket nggak kalau nelen? Kalau nelen kita lengket kan? Nah, itu pada seperti orang nelen itu. Pas mau nyebut nah, kayak orang nelen. Ya. Nah, gitu tuh, Bun. Kayak orang nelen. Nah, lengket kalau nelen. Sama seperti huruf bo, sama juga. Bukan hanya bo, ko juga sama. Ko, bo, ya. Kemudian ko juga sama, so juga sama, nempel semua, Bun, ke atas. Ada 4 huruf yang nempel banget ya. So, bo, ko, wo. Nah, huruf 4. Ada 4 itu. Itu yang harus nempel merapat banget ke atas. Huruf yang istiqlal lainnya, yang huruf tebal lainnya ada ko, o, ro. Nah, itu tidak nempel. Dimana hanya terangkat saja lidahnya, tapi tidak menempel. Ko, ro. Itu tidak ya. Ada 4 ya, ada 3 ya. Ko, o, dan ro. Nah, itu tidak nempel. Walaupun dia hurufnya huruf tebal juga. Ya, Masya Allah. Sudah cukup ya kayaknya ya. Mudah-mudahan ya. Silakan terakhir, boleh Nani Bismawati, boleh. Dibuka dulu. Iya, mau nanya Umi, kalau yang tadi lidahnya menempel tadi ada 4 huruf ya? Ya, ada 4. So, wo, ko, dan wo. Oh, yang ada huruf 4. kembar itu ya? Ya. Terus kalau yang tebal itu nggak harus menempel? Yang tebal Nggak biasa, semua huruf yang istiqlah. tebal nggak harus menempel? Nggak semua Yang huruf tebal. istiqlah ya, sisanya adalah istiqlah. Istiqlah itu tidak harus menempel. Hurufnya kho, ro, ko. Nah, tidak tidak menempel ya. Kalau menempel dia ko, terlalu turun ya. Pokoknya itu ada 3 yang tidak harus menempel, ko, dan ro. Hanya mengangkat saja lidahnya, tapi nggak hanya terangkat saja, tapi tidak merapat ke atas langit-langit. Itu ada 3, ko, dan ro. Jadi kalau kita balik, huruf itbaq sudah pasti istiqlah. Huruf istiqlah belum tentu itbaq. Oh, yang menempel itu pasti tebal gitu ya? Ya, menempel semuanya tebal. Semua tebal. Istiqlah. Yang menempel itu pasti istiqlah ya. Oh iya. Yang istiqlah belum tentu itbaq. Oke. Ya, begitu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya sudah cukup kayaknya ya. Pas banget di 645. Baik, kita baca bersama-sama, diturunin lagi. Mi Ayu, punten. Kita baca bersama-sama, kita ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Dan sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan lidah kita, lisan kita untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai sanad yang diturunkan ya. Baik, kita baca
Aus bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baris pertama. Mulimuna minadh-dhalimina yadhharuna. Yang kedua, fa'alun min dhari' iyyaka na'budu. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita membaca Al-Quran, memahami huruf-hurufnya satu-satu ya, satu-satu. Karena dengan memahami huruf hijaiyah satu persatu, maka kita akan mendapatkan bacaan yang fasih ketika kita sudah lancar membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan jangan lupa nanti kita ini lanjut loh di kelas reguler ya. Ini adalah awal ya. Nanti kita masuk ke kelas reguler bertemu dengan hukum-hukum. Nah, insya Allah kita sudah memahami huruf-hurufnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua, kemudahan waktu ya, kemudahan ini kesehatan badan kita sehingga kita bisa terus berkumpul dan di majelis online ini yang insya Allah Allah rahmati dan Allah